Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di era modern ini, teknologi semakin canggih, termasuk di bidang pangan dan kesehatan. Tapi bagaimana cara agar teknologi ini tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam? Jawabannya ada di bioteknologi halal. Jadi, video ini akan membahas berkah bioteknologi, inovasi halal untuk pangan dan kesehatan umat. Silahkan ditonton. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, atau virus serta bagian-bagiannya. Contohnya ada tempe, ada oncom yang menggunakan jamur Rhizopus dionospora, ada tape singkong, tape ketan yang menggunakan Nagisa Saccharomyces cerevisiae, dan ada yogurt yang menggunakan bakteri Lactobacillus. Bioteknologi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Bioteknologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan juga harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu halal dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berartikan, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memilih makanan dan minuman yang baik, termasuk yang dihasilkan melalui bioteknologi. Di Indonesia, kehalalan suatu produk dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal MUI adalah pengakuan tertulis bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan syariat Islam. MUI menetapkan standar halal yang komprehensif, misalnya bahan baku tidak boleh mengandung babi, tidak boleh mengandung alkohol, dan tidak boleh tidak disembelih dengan syariat Islam. Proses produksi harus bersih, bebas dari kontaminasi najis, dan tidak menggunakan peralatan yang pernah kontak dengan bahan haram. Produk yang telah lulus sertifikasi akan mendapatkan label halal MUI yang dapat dilihat pada kemasan. Alhamdulillah, pada saat ini sudah banyak sekali produk bioteknologi halal di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan tape ketan sesuai dengan standar halal MUI. Tape ketan adalah salah satu makanan tradisional yang populer dalam masyarakat yang terbuat dari beras ketan dan ragi. Tape ketan dibuat melalui fermentasi gula menjadi alkohol dan karbohidrat. Proses ini memberikan rasa manis dan aroma khas, serta membuat nutrisi lebih mudah diserap oleh tubuh. Baik, di sini masuk ke proses pembuatan tape ketan.
Jadi, dalam sisi biologi terdapat dua tokoh utama, yaitu yang pertama, Rhizopus oryzae. Ia adalah jamur yang bertugas menghasilkan enzim amilase yang bekerja memutus rantai pati atau memecah pati dalam beras ketan menjadi molekul gula-gula sederhana yang lebih kecil. Yang kedua yaitu Saccharomyces cerevisiae. Sang ragi berperan mengubah gula-gula ini menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Keduanya bekerja sama. Rhizopus menyiapkan makanan untuk Saccharomyces dan Saccharomyces mengubahnya menjadi rasa dan aroma khas tape. Dalam sisi kimia, Rhizopus oryzae menghidrolisis pati menjadi gula seperti glukosa dan maltosa, serta ini reaksinya. Kemudian, Saccharomyces mengubah gula-gula ini menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida, dan ini adalah reaksinya. Dalam sisi fisika, suhu dan kelembapan adalah kunci utama. Suhu saat mengukus ketan berkisar 100 derajat Celcius. Ini sangat penting untuk menghasilkan tape yang berkualitas. Suhu ini membuat pati ketan berlunak dan menghasilkan tekstur lembut serta kenyal. Jika suhu terlalu rendah membuat ketan keras, sedangkan suhu terlalu tinggi bisa membuatnya lembek. Suhu kelembaban sekitar 25-30 derajat Celcius. Ini mendukung aktivitas mikroorganisme sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Pembungkusan dengan wadah tertutup membantu menjaga suhu dan kelembaban tetap stabil sehingga mendapatkan hasil pembuatan tape ketan yang baik. Seringkali banyak pertanyaan, apakah tape-tape yang dijual di desa-desa tanpa menggunakan logo halal bisa menjamin langsung kehalalnya? Dan juga kok bisa dapat sertifikasi halal? Kan kadar alkoholnya tinggi. Nah, untuk jawabannya ada di video ini. Kehalalan tape ketan bergantung pada beberapa faktor. Pertama, bahan bakunya. Beras ketan dan terutama ragi yang digunakan harus dipastikan tidak ada campuran bahan haram. Kedua, proses pembuatannya. Peralatan harus bersih, tidak boleh bekas dipakai untuk bahan yang tidak halal. Saat proses fermentasi tape menghasilkan alkohol. MUI punya batasan kadar alkohol yang diperbolehkan dalam makanan. Berdasarkan LPPOM MUI, tape tetap bisa mendapatkan sertifikasi halal karena tidak semua alkohol adalah khamar dan alkohol yang ada di tape bukanlah khamar. Disebutkan pada salah satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 90 yang berartikan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Dan juga disebutkan dalam hadis, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Pada umumnya, kadar alkohol dalam tape ketan berada di bawah batas yang dapat menyebabkan mabuk. Kadar alkohol tape biasanya berkisar antara 1% hingga 3%. Air yang dihasilkan selama proses fermentasi tape sering disebut air tape, yang memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dibanding dengan tape itu sendiri. Oleh karena itu, jangan makan airnya terlalu banyak, karena kadar alkoholnya lebih tinggi di airnya. Jadi, tape bukanlah minuman keras atau minuman beralkohol yang sengaja diproduksi untuk tujuan memabukkan. Alkohol dalam tape dihasilkan secara alami sebagai produk sampingan dari proses fermentasi. Dengan demikian, ketiadaan logo halal bukan berarti haram, tapi juga bukan berarti otomatis halal. Tape pada dasarnya halal dikonsumsi, tetapi jika ingin merasa lebih aman dan yakin, sebaiknya memilih tape yang sudah memiliki sertifikasi halal MUI. Maka dari itu teman-teman, bioteknologi halal merupakan bukti nyata dari ilmu pengetahuan dan Islam dapat berjalan beriringan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan kita memilih produk bioteknologi halal, kita bukan hanya menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri kita, tetapi kita juga ikut mendukung inovasi yang ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, mari kita bersama-sama memanfaatkan produk bioteknologi halal demi keberkahan hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.